Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya kita masih diizinkan untuk mengusahakan ibadah pemuda remaja sebagaimana biasa. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Segera saja kita menyambut firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja, yaitu tentang studi Yusuf. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Agak cepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki Ya. yang dilahirkan oleh Asnan anak Potifera imam Dion. Ya. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, yang kedua bernama Efraim. Anak yang kedua bernama Efraim. Selanjutnya, marilah kita menyimak arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut, dimulai dari yang sulung yakni Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yakni 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya, 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Dan sekarang kita masih memperhatikan tentang kesukaran Yusuf. Adapun kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Adapun kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama, Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Kejadian 37. Fase yang kedua, ketika Yusuf tinggal di rumah Potifar, Kejadian 39. Fase yang ketiga, berada di dalam penjara, Kejadian pasal 40. Fase yang ketiga ini, saudaraku, akan kita lihat, perhatikan sesudah kita diberkati pada fase yang kedua. Puji Tuhan. Kita masih berada pada fase yang kedua. Yusuf tinggal di rumah Potifar. Langsung saja Kejadian 39 ayat 6 bagian B. Demikian firman Tuhan. Ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan Ya. elok parasnya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara, ketentuan firman Tuhan terhadap sidang mempelai Tuhan ialah manis sikapnya dan elok parasnya. Inilah ketentuan firman Tuhan terhadap sidang mempelai Tuhan. Manis sikapnya dan elok parasnya. Mengapa demikian? Karena mempelai perempuan Tuhan tidak boleh ada cacat dan celanya. Jadi manis sikapnya dan ketentuan firman Tuhan terhadap sidang mempelai Tuhan ialah manis sikapnya dan elok parasnya. Mengapa demikian? Karena mempelai perempuan tidak boleh ada cacat dan celanya. Amin. Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat 26 sampai 27. untuk menguduskannya Iya. sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Iya, terus. Supaya dengan demikian Iya. ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya Iya. dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, Iya. supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Puji Tuhan. Sidang jemaat dikuduskan sesudah dimandikan dengan air dan firman. Sidang jemaat dikuduskan sesudah dimandikan dengan air dan firman. Tujuannya ialah untuk menempatkan sidang jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Pendeknya supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Puji Tuhan, sidang jemaat dikuduskan dengan air dan firman
Tujuannya untuk menempatkan sidang jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Pendeknya supaya sidang jemaat kudus dan tidak bercela. Amin, saudaraku. Jadi saat ini kita sedang dikuduskan oleh air dan firman. Sedang dimandikan oleh air dan firman. Tujuannya tidak lain, tidak bukan untuk menempatkan kehidupan muda remaja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Dengan lain kata, supaya pemuda remaja kudus dan tidak bercela. Amin, saudaraku. Berarti tidak rugi, kita tidak rugi datang di tengah-tengah ibadah pemuda remaja ini. Di saat dengar firman, kita disucikan di hadapan dirinya menjadi cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, sama dengan kudus tidak bercela. Amin, saudaraku. Tuhan mau menempatkan kehidupan kita sedemikian rupa. Begitulah perhatian Tuhan kepada kehidupan muda remaja. Sebab itu jangan anggap enteng di tengah pemberitaan firman Tuhan. Tidak boleh ngantuk, tidak boleh main-main, pikiran tidak boleh melayang-layang, tidak boleh pura-pura, tidak boleh berlaku munafik. Amin. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Kolose 1 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh Ya. dari Allah. Jelas ini bangsa kafir. Yang dahulu hidup jauh, bangsa kafir. Terus? Dan yang memusuhinya Ya. dalam hati dan pikiran. Ya. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Ya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan. Yang dahulu hidup jauh dari Allah, itulah bangsa kafir. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi Allah telah memperdamaikan dosa dari bangsa kafir di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Amin. Tujuannya untuk menempatkan kita kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Tujuannya untuk menempatkan kita kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan, kita bersyukur karena bahwasanya kita ini adalah kehidupan yang dahulu hidup jauh. Kita ini bangsa kafir, tetapi Allah telah memperdamaikan kehidupan bangsa kafir kepadanya lewat di dalam tubuh Yesus, lewat kematian Yesus, anaknya yang tunggal. Kita bersyukur bahwa bangsa kafir turut mendapat kemurahan untuk ditempatkan di hadapan dirinya sebagai sidang jemaat yang tidak bercacat, tidak bercela, kudus tidak bercela di hadapannya. Puji Tuhan. Ayat 3. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ya. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Ya. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Iya. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Terus. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan. Supaya hal itu tergenapi, ya, supaya kehidupan kita ini kudus dan tidak bercela, 3 perkara penting harus diperhatikan. 3 perkara penting harus diperhatikan. 1, bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Iman itu percaya walaupun tidak melihat. Itu sebabnya kita bertekun lewat ibadah pemuda remaja. Amin. 2, tetap teguh dan tidak bergoncang. 2, tetap teguh dan tidak bergoncang. Puji Tuhan, tidak bergoncang. Puji Tuhan, berarti tetap setia kepada Tuhan. 3, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. 3, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Amin. Pengharapan Injil menunjuk pengajaran mempelai. Pengharapan Injil menunjuk pengajaran mempelai yang penuh kuasa untuk melabuhkan kehidupan anak-anak Tuhan, juga pemuda remaja, sampai ke belakang tabir, yakni ruangan mahasuci. Pengharapan Injil menunjuk pengajaran mempelai. Amin. Penuh kuasa untuk melabuhkan kehidupan muda remaja sampai ke belakang tabir, yakni ruangan mahasuci. Puji Tuhan.
Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Berpegang teguh pada pengharapan. Iya, baca pengharapan ayat 19. Pengharapan itu adalah Ya. sauh yang kuat Sauh yang kuat, jangkar kapal yang kuat, terus dan aman bagi jiwa. aman bagi jiwa kita loh, saudaraku. Pemuda remaja aman. Pengajaran mempelai itu adalah sauh yang kuat. Kemudian aman. Pengajaran mempelai itu yang kita terima itu aman bagi jiwa kita. Amin. Terus Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. labang tabir berarti ruangan maha suci. Terus Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. dia Ketika ia menurut peraturan Melkisedek Ya. menjadi imam besar sampai puji selama-lamanya. Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengajaran mempelai itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Karena pengajaran mempelai berkuasa untuk melabuhkan kehidupan kita sampai ke belakang tabir, yakni ruangan maha suci. Itu menunjuk kota segi 4. Sebab ukuran dari ruangan maha suci itu ialah panjang dan lebarnya bahkan tingginya sama. Sama dengan 10 hasta kali 10 hasta kali 10 hasta sama dengan 1000 hasta. Amin. Puji Tuhan. Jadi pengajaran mempelai adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin. Aman bagi jiwa kita. Puji Tuhan. Kalau pengajaran mempelai ini, saudaraku, kalau pengajaran mempelai ini memberi keamanan, perlindungan, maka kita tidak usah ragu. Puji Tuhan. Jadi pengajaran mempelai adalah sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita. Mengapa demikian? Karena pengajaran mempelai berkuasa untuk melabuhkan kehidupan kita sampai ruangan maha suci. Kita dibawa menjadi mempelai Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Wahyu 21. Ruangan maha suci ukurannya panjang lebar sama, bahkan tingginya sama. Puji Tuhan. Panjangnya 10 hasta, lebarnya 10 hasta, tingginya juga 10 hasta. Puji Tuhan. Wahyu 21 ayat 15 sampai 16. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yerusalem yang baru. Iya. Dan ia yang berkata-kata dengan aku Iya. mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas Iya. untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi. 4 persegi. Terus Panjangnya sama Ya. dengan lebarnya. panjang dan lebar sama. Terus Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. dia 12.000 stadia. Iya. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. puji Tuhan. Kota kudus Yerusalem baru bentuknya 4 persegi. Amin. Jadi persis seperti ruangan maha suci. Kota kudus Yerusalem baru bentuknya 4 persegi. Puji Tuhan. Persis seperti ruangan maha suci. Jadi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pengajaran pengharapan Injil itu menunjuk pengajaran mempelai yang melabuhkan kehidupan muda remaja sampai ruangan maha suci. Dan pengajaran mempelai ini aman bagi jiwa kita tentunya. Amin. Tidak perlu ragu lagi. Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ya. Tetap teguh dan tidak bergoncang. 3 hal ini harus kita perhatikan supaya kehidupan daripada pemuda remaja kudus tidak bercela, tanpa cacat, tanpa celah di hadapannya. Terus Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil 3, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Terus yang telah kamu dengar ya. dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Terus Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. puji Tuhan. Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Puji Tuhan. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil.
Jangan mau digeser dari pengajaran mempelai yang melabuhkan kehidupan kita sampai ruangan masuci, membawa kita menjadi mempelai Tuhan. Aman bagi jiwa kita tentunya, amin. Puji Tuhan, Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Sebagai bukti, studi pertama 2 Korintus 11 ayat 2, ayat ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai. 2 Korintus 11 ayat 2, ayat ini menunjukkan bahwa, boleh baca aja, 2 Korintus 11 ayat 2, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab aku cemburu kepada kamu Ya. dengan cemburu ilahi. Ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Mempelai laki-laki surga, Kristus kepala gereja, mempelai pria surga. Terus, Untuk membawa kamu sebagai Ya. pengikut suci kepada Kristus. ya, ayat ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran mempelai. Amin. Tidak usah ragu di situ, tidak usah ragu di situ. Kebanyakan orang Kristen, saudaraku, mengenal Rasul Paulus sebagai seorang yang hanya seorang penginjil dan mengadakan banyak mujizat. Ternyata Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan di dalam hal memberitakan pengajaran mempelai. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4, baca. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Iya. Aku harus Boleh baca ayat 2 langsung? Aku tahu tentang seorang Kristen. Iya. 14 tahun yang lampau. Iya. Entah di dalam tubuh. Iya. Aku tidak tahu. Iya. Entah di luar tubuh. Iya. Aku tidak tahu. Iya. Allah yang mengetahuinya. Jelas ini berbicara tentang ketika Rasul Paulus diangkat. Terus Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. tingkat ketiga dari surga dalam pola tabernakel terkena ruangan maha suci. Ayat 3. Aku juga tahu tentang orang itu. Iya. Entah di dalam tubuh. Iya. Entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Iya. Allah yang mengetahuinya. Ayat apa? Dia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Iya. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Iya. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran tabernakel. Diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, disebut Firdaus, dalam susunan tabernakel terkena kepada ruangan maha suci. Berarti ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan untuk memberitakan pengajaran tabernakel. Sudah yakin dengan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel? Sudah? Sudah? Yang yakin siapa? Puji Tuhan. Tidak usah ragu lagi. Puji Tuhan, pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel penuh kuasa untuk melabuhkan kehidupan muda remaja sampai melabuhkan sampai ruangan masuci, menjadi mempelai Tuhan. Amin. Berarti aman bagi jiwa kita. Amin. Puji Tuhan. Kalau sudah tahu pengajaran mempelai memberi rasa aman, kenapa kita ragu? Kenapa kita pusing? Hanya karena soal-soal perkara lahiriah. Pusing karena soal keuangan. Takut kita melakukan firman hanya karena soal uang. Uang tidak memberi rasa aman. Yang memberi rasa aman pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Potifar saja mengalami rasa aman. Dia tidak perlu memikirkan kebutuhan keperluannya karena Yusuf adalah gambaran pengajaran mempelai, sudah mengurusi segala sesuatu yang ada di dalam rumah Potifar. Hanya satu perlu yang kita urusi, soal makan. Pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Penuh kuasa melabuhkan kehidupan kita menjadi mempelai Tuhan. Dan tentu memberi rasa aman. Yang lain-lain tidak memberi rasa aman. Amin. Puji Tuhan. Inilah kelebihan kita saat ini di Gunung Tuhan, Gunung Sion. Gunung Sion itu tegak berdiri di hulu gunung-gunung, menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Ini kelebihan Gunung Sion dari gunung-gunung lain. Kita bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Kesimpulannya, pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel berkuasa untuk membawa kehidupan muda remaja untuk masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus menjadi mempelai Tuhan
Itulah kota kudus Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Sesuai dengan Wahyu 21 ayat 2. Amin. Sesudah langit yang baru dan bumi yang baru akan tampil, sesudah langit dan bumi yang pertama ini berlalu. Itulah kota kudus Yerusalem yang baru, yang turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Puji Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 11. 2 Petrus 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya, terus Hari Tuhan. hari Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai dengan 14. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur Ya. secara demikian, Ya, segala yang ada, langit yang pertama, bumi yang pertama akan berlalu dan akan hancur begitu saja. Terus? benar suci dan salehnya kamu Ya. harus hidup. Ya. Kalau langit pertama, bumi pertama harus berlalu, hancur begitu rupa, hati-hati, kita harus hidup suci, hidup saleh. Terus? Yaitu kamu yang menantikan Mm-mm. dan mempercepat kedatangan hari Allah. Siapa yang hidup suci dan hidup saleh? Mereka yang menantikan kedatangan Tuhan. Terus? Pada hari itu, langit akan binasa. Langit dalam api, pertama, bumi pertama berlalu. Terus? dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Terus? Tetapi sesuai dengan janjinya, Ya. kita menantikan langit yang baru. Langit bumi yang baru sesudah berlalu langit pertama, bumi pertama, maka kita menantikan langit yang akan tampil, langit yang baru, bumi yang baru. Terus? di mana terdapat kebenaran. Puji Tuhan. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. sambil menantikan semuanya itu, Sambil menantikan langit yang pertama, bumi yang baru, kota kudus Yerusalem baru mempelai Tuhan. Terus? kamu harus berusaha Ya. supaya kamu kedapatan Ya, bercacat berusaha untuk kedapatan tidak bercacat. Terus? dan tak bernoda Tidak ada noda-noda kekafiran. Terus? dalam perdamaian Ya. dengan Dia. Puji Tuhan. Sambil menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, yakni kota kudus Yerusalem baru, mempelai Tuhan, kita harus berusaha untuk hidup suci dan saleh. Kita harus berusaha untuk hidup suci dan saleh. Amin. Hidup suci dan saleh. Tujuannya supaya kita kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Kemudian dalam perdamaian dengan Dia. Berdamai dengan Dia. Puji Tuhan. Berdamai dengan Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu Ya. untuk beroleh selamat. Ya, Seperti juga Paulus, Ya. saudara kita yang kekasih, Dialah pelayan Tuhan di dalam hal memberitakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Yang menyampaikannya adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes mengakui Rasul Paulus sebagai pengajar mempelai dan pengajaran tabernakel. Diakui oleh rasul-rasul lain loh saudara. Kalau gereja tidak mengakui pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, terlah itu adalah gereja bodoh. Sementara Rasul Yohanes mengakui bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan di dalam hal memberitakan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Amin. Terus? telah menulis kepadamu Ya. menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya. Jadi saudara, panjang sabarnya Tuhan adalah suatu kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Panjang sabar Tuhan adalah suatu kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Amin. Puji Tuhan. Waktu yang tersisa ini adalah kesempatan untuk kita gunakan sebaik-baiknya, sehingga kemurahan hati Tuhan bagi kita untuk menjadi suatu kehidupan yang tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Dan juga kita kedapatan dalam keadaan
berdamai dengan dia. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, dosa yang paling dibenci oleh Tuhan adalah dosa kenajisan. Berdamai dengan Tuhan, menyingkir dari dosa kenajisan. Jangan berbuat najis di luar sana. Di dalam rumah Tuhan seperti malaikat terang. Di belakang main belakang. Ayo berdamai. Sebab dosa yang paling dibenci adalah dosa kenajisan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 7. Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 7 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Puji Tuhan. Terus Lihatlah cantik engkau. lihatlah cantik engkau manisku, luar biasa ya, sanjungan pujian Tuhan. Haleluya. Terus Sungguh cantik engkau. ya, Bagaikan merpati matamu. merpati matamu dibalik. Terus Rambutmu bagaikan kawanan kambing. ya, Yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. terus Gigimu bagaikan gigimu bagaikan kawanan. yang Terus baru saja dicukur. ya, Yang keluar dari tempat pembasuhan. luar biasa. Terus Yang beranak kembar semuanya. ya, Yang tak beranak tak ada. terus Bagaikan seutas pita kirmizi bibirmu. bibirmu seutas pita kermiji merah, kermiji merah. Terus Dan elok mulut. elok mulutmu. Terus Bagaikan belahan buah delima pelipismu. pelipis bagaikan buah delima, pelipis. Terus Di balik telekungmu. ya, Lehermu seperti leher menara Daud. Terus dibangun untuk menyimpan senjata. puji Tuhan. Terus 1000 perisai yang tergantung padanya. ya, Dan gada para pahlawan semuanya. puji Tuhan. Ayat 5 Seperti buah anak rusa buah dadamu. buah dada. Terus Seperti anak kembar kijang. Ya. Yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga baku. terus Sebelum angin senja berembus. Ya. Dan bayang-bayang menghilang. ya, Aku ingin pergi ke gunung Hur. terus Dan ke bukit kemenyan. perhatikan ayat yang ke-7. Engkau cantik sekali. Cantik manisku. sekali manisku. Ini ketentuan firman Tuhan kepada mempelai Tuhan. Mengapa? Tak ada cacat selama. Karena mempelai Tuhan tidak boleh ada cacat dan celanya. Puji Tuhan. Mempelai laki-laki surga memuji mempelai perempuannya. Sebab mempelai perempuan itu sungguh amat cantik. Sungguh amat cantik. Puji Tuhan. Cantik sama dengan elok parasnya. Berarti tidak bercacat dan tidak bercelah. Puji Tuhan. Manis sikapnya, elok parasnya. Inilah ketentuan firman Tuhan kepada sidang mempelai Tuhan. Mengapa? Karena mempelai Tuhan tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada celanya, tidak boleh ada noda kekafiran. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sekarang kecantikan dari mempelai perempuan menjadi perhatian dari mempelai laki-laki antara lain. Kecantikan dari mempelai perempuan menjadi perhatian dari mempelai laki-laki antara lain. 1 mata, 2 rambut, 3 gigi, 4 bibir. 1 mata, 2 rambut, 3 gigi, 4 bibir. 5 mulut, 6 pelipis, 7 leher, 8 buah dada. 5 mulut, 6 pelipis, 7 leher, 8 buah dada. Puji Tuhan. Dengar, catat, dengar. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan memperhatikan 8 perkara yang menjadi kelebihan dari mempelai perempuan tersebut. Sekarang kita akan melihat tentang gigi. Puji Tuhan, rupanya gigi daripada mempelai wanita Tuhan ini menjadi sorotan daripada mempelai laki-laki surga. Ternyata gigi dari mempelai perempuannya menjadi perhatian daripada mempelai laki-laki surga. Amin. Maka ini juga harus menjadi perhatian kita. Kiranya Tuhan membukakan firman-Nya malam ini, sehingga Tuhan juga memperhatikan gigi dari setiap kehidupan muda remaja. Puji Tuhan. Baik, siap ya? Siap? Puji Tuhan. Baik. Di sini dikatakan
Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perhatian mempelai laki-laki surga terhadap mempelai perempuannya sungguh besar terhadap gigi yang dimiliki oleh mempelai perempuan. Puji Tuhan. Pertanyaannya, ya, saudara, tulis saja. Pernyataan pada waktu, bagaimanakah gigi seseorang kelihatan? Pertanyaannya, pada waktu bagaimanakah gigi seseorang kelihatan? Itu pertanyaannya. Amin. Pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, pada waktu bagaimanakah gigi seseorang kelihatan? Jawabnya, pada waktu orang itu senyum atau tertawa di dalam kebahagiaan. Jawabnya, pada waktu orang itu senyum atau tertawa di dalam kebahagiaan. Puji Tuhan. Tidak mungkin gigi kelihatan pada saat seseorang marah dan diam 1000 bahasa. Betul tidak? Betul? Tidak mungkin gigi kelihatan pada saat seseorang marah dan diam 1000 bahasa. Berarti pujian dari mempelai laki-laki surga terhadap mempelai perempuannya terucapkan pada saat melihat mempelai perempuannya senyum dengan penuh tawa dan dalam kebahagiaan. Berarti pujian dari mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuannya terucapkan pada saat melihat mempelai perempuannya senyum dan penuh tawa dalam kebahagiaan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur kalau memang gigi dari mempelai perempuan menjadi perhatian daripada mempelai laki-laki surga. Puji Tuhan. Dan kita akan memasuki hal ini lebih jauh lagi. Jadi, pujian dari mempelai laki-laki terhadap perempuannya terucapkan pada saat melihat mempelai perempuannya itu senyum dan penuh tawa dalam kebahagiaan. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12, baca semua. Demikian firman Tuhan. Ya. Ucapan bahagia. Judul lebih besar di atas. Khotbah di Nah, ini khotbah di bukit saat Yesus dan 12 murid di bukit. Di situ Yesus berkhotbah tentang ucapan bahagia. Terus ketika Yesus melihat orang banyak itu, Iya. naiklah ia ke atas bukit. Dia Dan setelah ia duduk, Dia. datanglah murid-muridnya kepadanya. Berarti Yesus menyendiri bersama dengan murid-murid. Tidak bersama dengan orang banyak. Ini khusus kepada murid-murid. Puji Tuhan. Amin. Biarlah kehidupan kita nanti mendapat gigi. Gigi ini juga menjadi perhatian dari Tuhan. Gigi yang kita punya ini menjadi perhatian Tuhan. Amin. Puji Tuhan, karena khotbah di bukit itu tentang 10 ucapan bahagia. Dan itu khusus disampaikan kepada 12 murid. Berarti mempelai Tuhan itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Bukan murahan di dalam hal berbuat kenajisan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Ulangi baca ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, Iya. naiklah ia ke atas bukit. Terus. Dan setelah ia duduk, Iya. datanglah murid-muridnya kepadanya. Iya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Terus. Katanya, Iya. berbahagialah Ya. orang miskin di hadapan Allah, Berbahagia yang pertama khusus orang miskin. Terus. karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, Yang kebahagiaan yang kedua. Terus. karena mereka akan dihibur. Ya. Berbahagialah orang yang Kebahagiaan yang ketiga lemah lembut. Terus. karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, Kebahagiaan yang keempat. Terus. karena mereka akan dipuaskan. Ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, Ya.
Kebahagiaan yang kelima terus. karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, Bahagia yang keenam terus. karena mereka akan melihat Allah. Terus. Berbahagialah orang yang membawa Bahagia damai, yang ketujuh, damai terus. karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, terus. Berbahagialah orang yang Bahagia tidak yang oleh sebab kedelapan, Tuhan, sengsara salib, memikul salib terus. karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi yang membawa kita masuk surga itu salib loh, saudara. Bukan mukjizat di tengah ibadah dan pelayanan. Amin. Orang yang mengalami mukjizat kesembuhan belum tentu bisa bertobat. Puji Tuhan. Terus, Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela ya, dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. bahagia yang ke-9 mau jadi kecil. Ayat 12. Bersukacita dan bergembira Kebahagiaan 10. karena upamu besar di sorga. Ya. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang Puji sebelum kamu. Tuhan. Khotbah Yesus di bukit mengenai ke-10 ucapan bahagia. Khotbah Yesus di bukit mengenai ke-10 ucapan bahagia. Pendeknya saudara, senyum dan tawa sumbernya, senyum dan tawa dalam kebahagiaan sumbernya adalah firman Allah yang disampaikan. Itulah khotbah di bukit secara khusus kepada 12 murid. Berarti untuk menjadi mempelai Tuhan itu adalah orang-orang pilihan. Sebagaimana Yesus menyendiri bersama-sama dengan 12 murid di atas bukit. Maka kalau saudara saat ini duduk diam dengar pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, itu adalah kemurahan Tuhan. Bukan suatu kebetulan. Bukan karena saudara datang untuk mencari pekerjaan. Tapi Tuhan memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Amin. Mungkin karena ketidaktahuan kita tentang kebenaran di dalam pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel ini, kita datang awalnya untuk cari pekerjaan. Tetapi sesudah kita memperoleh pengetahuan yang benar, maka kita harus siap untuk bertekun di dalamnya. Artinya tinggalkan pengertian atau mindset yang lama itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, senyum dan tawa dalam kebahagiaan sumbernya adalah firman Allah yang disampaikan. Itulah khotbah Yesus kepada murid-murid di atas bukit. Puji Tuhan. Mazmur 51 ayat 9 sampai 10. Kita akan melihat pengalaman Raja Daud. Raja yang luar biasa. Seorang raja yang berkenan di hati Tuhan, supaya kita juga berkenan di hati Tuhan. Mazmur 51 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Puji Tuhan. Namun sebelum kita membaca ayat 9 sampai ayat yang ke-10 ini, pada ayat ketiga sampai dengan ayat 8, Daud mengakui kesalahannya terkait dengan perzinahannya dengan istri Het. Puji Tuhan. Terkait dengan perzinahannya dengan Batseba, istri orang Het itu. Itu ayat 3 sampai dengan ayat 8. Di situ dia minta ampun sejadi-jadinya kepada Tuhan oleh karena dosa kenajisannya. Amin. Barulah sesudah kita mengerti hal itu, barulah kita melihat ayat 9 sampai dengan ayat 11. Puji Tuhan. Kalau merasa kita ini pernah berjatuh dalam dosa perzinahan, menangis malam ini. Bagaikan Daud ayat 3 sampai 8. Jangan sampai sudah jatuh dalam perzinahan, kenajisan, oleh karena kelicikan dari kenajisan itu, kita masih tetap bertahan dengan kerasan hati. Belajar rendah hati seperti Daud. Setelah Nabi Nathan menegur, dia segera tersungkur di kaki salib. Jangan ulangi dosa perzinahan lagi di luar sana.
Karena segala tindak tanduk kita yang kita perbuat di luar sana termasuk perzinahan, tetap Tuhan tahu. Saya tahu siapa orang yang berbuat zina di luar sana. Karena saya memiliki pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Satu gerakan saja saya tahu. Puji Tuhan, masih bertahan juga. Tapi belajar untuk rendah hati seperti Daud. Pada ayat 3-8. Minta ampun mengakui kesalahannya kepada Tuhan di hadapan Nabi Nathan sebagai pengganti Samuel. Puji Tuhan. Baik, 9-11. Baca. Demikian firman 9-10. Bersihkanlah aku daripada dosaku Iya, dengan hisop, dengan hisop. Ini pengampunan oleh darah Yesus. Terus, maka aku menjadi tahir. kemudian tidak berhenti dengan salib, darah salib. Masih lanjut. Basuhlah aku, Ya. maka aku menjadi lebih putih. Sesudah diampuni, selanjutnya harus dibersihkan oleh air firman. Harus tekun dengar firman. Terkhusus pengharapan Injil, pengajaran mempelai, pengajaran tabernakel. Amin. Terus, Biarlah aku mendengar kegirangan dan ya. sukacita. Terus dengar firman yang membawa kegerangan dan sukacita dalam kebahagiaan surgawi. Terus, Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. iya, puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, di sini kita perhatikan bahwa Daud berbahagia dan bersukacita karena dosanya telah diampuni oleh darah salib Kristus. Dan selanjutnya memberi diri disucikan oleh air dan firman Allah. Jadi orang yang diampuni dosanya oleh darah salib, selanjutnya memberi diri disucikan, dimandikan oleh air dan firman. Amin, saudaraku. Berarti tekun terus dengar firman Allah yang memberi kebahagiaan itu. Itu yang memberi kebahagiaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Lebih jauh kita lihat kebahagiaan Daud di dalam Roma pasal 4 ayat 6-8. Terus. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah. Daud menyebut berbahagia. Yang berbahagia adalah orang yang dibenarkan Allah. Mengapa Daud mengatakan hal itu? Karena itu merupakan pengalaman Daud. Dia berbahagia sesudah dosa yang banyak itu diampuni oleh darah Yesus. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kebahagiaan itu memuncak sesudah ia dimandikan oleh air dan firman. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sesudah dimandikan oleh air dan firman, maka saat itulah dalam senyum, pada saat kita senyum dan tawa dalam penuh kebahagiaan, terlihatlah gigi yang putih. Saat itulah mempelai laki-laki surga memuji mempelai perempuannya. Amin. Sesudah dosanya diampuni oleh darah salib, selanjutnya kebahagiaan itu dikerjakan oleh air dan firman. Saat itulah mempelai laki-laki surga datang memuji mempelai perempuannya. Amin. Firman Allah yang membuat kita bahagia. Karena firman Allah menyucikan kehidupan kita sekaliannya. Yang membuat manusia menjadi dalam kegeraman, amarah, emosi yang meluap-luap dalam penderitaan hebat itu karena dosanya. Tetapi setelah dosanya diampuni oleh darah salib, hisop yang dicelupkan darah, selanjutnya memberi diri disucikan oleh air dan firman. Barulah tampil kebahagiaan. Dalam kebahagiaan itulah terlihatlah gigi yang putih. Lalu mempelai laki-laki surga tampil memuji mempelai perempuannya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dosa apapun bisa diampuni oleh darah salib. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh darah salib. Hanya satu dosa yang tidak bisa diampuni.
yaitu dosa yang tidak diakui. Tidak diakui dosanya, tidak diampuni Tuhan. Dan orang semacam ini tidak pernah berbahagia. Semua dosa diampuni, dapat diampuni oleh darah salib. Karena darah salib berkuasa menyucikan semua dosa. Tapi sesudah kita mendapat pengampunan dosa, segera kita datang kepada Tuhan untuk memberi diri disucikan oleh air dan firman. Supaya kita boleh mengalami kebahagiaan. Seperti kebahagiaan yang dialami oleh Raja Daud. Dan oleh kebahagiaan inilah, pengalaman ini dia sampaikan kembali kepada umat Tuhan, termasuk kepada kita melalui hambanya yang diurapi, itulah Rasul Paulus. Bukan hanya kepada jemaat di Roma, tetapi juga keluarga Allah, jemaat GPT Betania Serang dan Cilegon. Amin. Secara khusus malam ini kepada pemuda remaja, kita bersyukur, bergembira karena Tuhan baik. Ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, Terus, dan yang ditutupi dosa-dosanya. terus. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Iya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. A, B. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Puji Tuhan, inilah kehidupan yang mengalami kebahagiaan. Penuh senyum dan tawa. Penuh senyum dan tawa. Pada saat itu nanti, Tuhan sebagai mempelai laki-laki surga memuji gigi daripada mempelai perempuannya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja? Ada 10 khotbah tentang 10 ucapan bahagia tadi toh. Adakah 10 ucapan bahagia itu hanya berlaku bagi orang bersunat bangsa Israel saja? Terus? Atau juga bagi orang tak bersunat? Terus? Sebab telah kami katakan Ya. bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Puji Tuhan. Ke-10 ucapan bahagia sebagai khotbah di bukit, khotbah Yesus di bukit kepada 12 murid berlaku untuk bangsa kafir dan juga Israel. Pendeknya berlaku untuk semua orang, tidak terkecuali. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan kita semua, tidak membedakan suku, kaum, bahasa dan bangsa, tidak melihat apakah berkedudukan tinggi atau rendah, ataukah memandang kaya dan miskin. Tuhan tidak memandang bulu. Tuhan memperhatikan semua orang. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Jalan orang benar dan Ya. jalan orang fasik. Perhatikan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan Ya. menurut nasihat orang Ya. fasik. Berbahagialah orang, yaitu 1, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 2, Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. 3, Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Puji Tuhan. Terus, Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Ya. Tuhan. tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Terus, Dan yang merenungkan Taurat itu siang Ya. dan malam. berbahagialah orang yang 1, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 2, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. 3, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Sebab kesukaan mereka ialah Taurat Tuhan.
Mengapa mereka berbahagia? Karena kesukaan mereka adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Itu yang memberi kebahagiaan, penuh dengan senyum dan tawa, kebahagiaan. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan itu yang memberi kesukaan. Firman Tuhan itu yang memberi kebahagiaan. Sehingga kehidupan anak muda remaja penuh senyum, penuh tawa dalam kebahagiaan itu sendiri. Saat itulah terjadi puji-pujian dari mempelai laki-laki surga terhadap mempelai perempuannya. Lanjut, tanda apabila Taurat Tuhan sudah menjadi kesukaan. Tanda apabila Taurat Tuhan, firman Tuhan sudah menjadi kesukaan, yakni merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tanda apabila Taurat Tuhan itu sudah menjadi kesukaan, kebahagiaan, yakni merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam sama dengan memamabiak, sama seperti lembu sapi, siang hari makan rumput, malam hari dikunyah kembali. Itu yang disebut memamabiak. Amin, saudaraku. Amin. Merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan siang dan malam, sama dengan memamabiak, seperti lembu sapi, siang hari makan rumput, malam hari dikunyah kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi firman itu dikunyah kembali, direnungkan terus kembali, direnungkan siang dan malam, direnungkan. Siang dan malam firman Tuhan direnungkan. Siang dan malam tidak menyingkir dari firman Tuhan, melainkan direnungkan siang dan malam. Bukan merenungkan yang najis, bukan merenungkan yang lain-lain, tetapi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu kesukaan, itu kebahagiaan. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan memperhatikan kalimat Kidung Agung. Kalimat pada Kidung Agung 4 ayat 2. Baca secepat mungkin. Demikian firman Tuhan. Iya. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dipukul. Terima kasih. Gigimu bagaikan kawanan domba. Gigimu bagaikan kawanan domba. Kawanan domba sama dengan sidang jemaat yang tergembala. Kawanan domba sama dengan sidang jemaat yang tergembala. Sama dengan rumah tangga atau suami istri. Jadi penggembalaan yang terkecil itu dalam nikah dan rumah tangga, suami dan istri. Amin. Puji Tuhan. Sebab Tuhan berkata, apabila 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengahnya. Puji Tuhan. Kita ini sudah lebih dari 2 dan 3 orang. Kita ini kawanan domba Allah. Itulah kehidupan yang tergembala. Kesimpulannya, gigimu bagaikan kawanan domba. Jelas ini berbicara tentang kehidupan nikah dan rumah tangga yang mempunyai senyum mempelai. Yang mempunyai senyum mempelai, yaitu hidup nikah dan rumah tangga yang bahagia karena telah menerima penyucian oleh air dan firman. Amin. Karena sudah mengalami penyucian oleh air dan firman. Saudara, tanpa penyucian oleh air dan firman, setiap anggota rumah tangga akan mengalami kesusahan oleh banyaknya penderitaan. Ingat, tanpa penyucian oleh air dan firman, setiap anggota rumah tangga akan mengalami kesusahan oleh banyaknya penderitaan. Amin. Puji Tuhan. Strip pertama, seorang istri dalam kedukaan apabila melihat suaminya tidak memiliki kasih. Strip yang kedua, seorang suami dalam kedukaan apabila istri tidak dalam keadaan tunduk. Strip yang ketiga, juga anak-anak dalam kedukaan apabila kedua orang tuanya menyibukkan diri di luar Tuhan. Amin. Bahkan kedua orang tua juga berduka apabila melihat anak-anaknya berada di dalam pergaulan bebas di luaran sana. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Namun jangan kita berputus asa ya. Amin.
Jangan kita berputus asa, walaupun sedang mengalami krisis semacam ini. Saudaraku, Yesus mempelai laki-laki sorga akan segera mengulurkan dua tangannya untuk memberi pertolongan bagi kita. Maka secepatnya kita datang dengan penuh penyerahan diri kepadanya. Amin. Kalau Tuhan turun tangan, maka kita angkat dua tangan. Penyerahan diri secepatnya kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengalami krisis semacam ini tadi, suami dalam duka, istri dalam duka, orang tua dalam duka, anak dalam duka, tidak perlu putus asa, tidak usah patah semangat dan kecewa. Amin. Tidak perlu putus asa, puji Tuhan. Haleluya. Sebab Yesus mempelai laki-laki sorga akan segera mengulurkan tangannya manakala kita mengangkat dua tangan. Datang kepada Dia, menyerahkan diri secepatnya kepada Tuhan. Jangan berlama-lama lagi. Ada harga nanti yang engkau bayar. Sesudah engkau menolak untuk segera datang menyerah kepada Tuhan sesudah dengar firman ini, nanti ada harga yang kau bayar. Karena firman ini dari Tuhan Yesus, bukan dari diri saya. Kalau tidak segera datang kepada Tuhan sesudah dengar firman ini, ada harga yang kau bayar nanti besar sekali. Ingat apa yang saya sampaikan ini. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab di dalam Kidung Agung, kita lihat dulu, kembali lagi baca. Ayat Kidung Agung 4 ayat 2, ulangi lagi baca. Gigimu bagaikan kawanan domba yang Puji baru saja dicukur, Tuhan, terus yang keluar dari tempat pembasuhan. puji Tuhan. Sebab di dalam Kidung Agung 4 ayat 2 juga dikatakan, gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan. Yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan. Haleluya, puji Tuhan. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan. Sekarang kita melihat tentang dicukur. Kita akan melihat dua perkara. Yang pertama tentang dicukur. Yesaya 53 ayat 7. Yesaya 53 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Yesaya 53 ayat 7. Semua dosa dapat diampuni Tuhan, termasuk dosa kenajisan. Amin. Hanya satu dosa yang tidak dapat diampuni. Kalau dosa itu tidak diakui. Ingat itu. Yesaya 53 ayat 7. Puji Tuhan, jangan tunggu kita mau mati baru mengakui dosa. Secepatnya, sebelum ada penghukuman dari Tuhan. Ayat 7, Yesaya 53 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya, Dia dianiaya, dianiaya tapi dia membiarkan diri ditindas. sama dengan penyerahan diri. Menyerah saja. Mau ditindas, mau dikecilkan, dihina, menyerah saja kepada Tuhan. Angkat dua tangan. Amin. Terus, jangan kita bersungut-sungut kalau tidak ada uang. Menyerah saja. Terus, Dan tidak membuka mulutnya. tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak salahkan Tuhan, tidak salahkan situasi kondisi, tidak salahkan ibadah pelayanan dengan korban-korban yang ada di dalamnya. Terus, Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. ya, Seperti induk domba yang lihat keluh induk domba yang keluh, mulutnya tertutup, terus di depan orang, walaupun bulunya digunting, terus ia tidak membuka. puji Tuhan. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Puji Tuhan. Jelas ini berbicara tentang penyerahan diri sepenuh di hadapan Tuhan. Amin. Mulutnya keluh, tidak terbuka, tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Prakteknya, mulut tidak terbuka atau keluh sama dengan tidak bersungut-sungut, tidak ngomel ketika memikul salib di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah dicukur. Berbicara tentang penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Maka sebab itu saya katakan tadi, kalau sudah mengalami krisis dalam nikah rumah tangga,
suami krisis dalam berduka, istri dalam berduka, anak-anak dalam berduka, orang tua terhadap oleh karena anak berduka. Jangan putus asa. Mempelai laki-laki surga segera mengulurkan tangan. Asal kita datang secepatnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaikan angkat dua tangan. Seperti induk domba, keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Itu berbicara tentang penyerahan diri sepenuh. Prakteknya, tidak ngomel, tidak bersusungut, tidak ngedumel dengan korban-korban yang ada di tengah ibadah dan pelayanan ini. Untuk apa? Supaya semua masalah selesai. Amin. Supaya kita semua ada di dalam senyum dan tawa, dalam penuh kebahagiaan. Saat itu nanti mempelai laki-laki surga memberi pujian kepada mempelai laki-laki, mempelai perempuannya. Amin. Firman Tuhan memberi kebahagiaan. Oleh penyucian firman malam ini memberi kebahagiaan. Ada senyum, ada tawa penuh kebahagiaan. Tuhan mempelai laki-laki surga akan memberi pujiannya segera. Asal kita mau angkat dua tangan. Penyerahan diri, prakteknya jangan ngomel. Puji Tuhan. Setuju? Amin. Baik. Sekarang tentang keluar dari tempat pembasuhan. Begitu tadi kan? Yang kedua tentang keluar dari tempat pembasuhan. Dalam susunan tabernakel, terkena pada bejana kolam pembasuhan tembaga. Dalam susunan tabernakel terkena pada bejana kolam pembasuhan tembaga. Ini berbicara soal bejana pembasuhan ini berbicara soal satu baptisan air. Baptisan air menunjuk pengalaman Yesus di dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Menunjuk pengalaman Yesus di dalam tanda kematian dan kebangkitannya. Kuasa kematian Yesus mengubur hidup yang lama. Kuasa kematian Yesus mengubur hidup yang lama. Kuasa kebangkitan Yesus hidup dalam hidup yang baru. Amin. Puji Tuhan. Tadi baptisan air berbicara tentang soal satu baptisan air. Berbicara baptisan baptisan air itu berbicara tentang pengalaman Yesus di dalam tanda kematian dan kuasa kematian Yesus. Hidup lama kita dikubur. Kuasa kebangkitan Yesus, kita hidup dalam hidup yang baru, yang lama sudah berlalu. Dua, pembaharuan. Bejana pembasuhan tembaga itu berbicara tentang tiga hal. Yang kedua, pembaharuan. Berarti kehidupan yang sudah dibaharui dari sehari ke sehari. Kehidupan yang sudah mengalami pembaharuan dari sehari ke sehari. Tiga, penyucian oleh mandi air dan firman Allah. Penyucian oleh mandi air dan firman Allah. Puji Tuhan. Saudara, biarlah kiranya kita sekaliannya bagaikan kawanan domba, selain dicukur, juga keluar dari tempat pembasuhan. Tempat pembasuhan dalam susunan tabernakel terkena kepada bejana atau kolam pembasuhan tembaga yang berbicara soal satu baptisan air. Baptisan air berarti mati dan bangkit bersama Yesus Kristus. Kuasa kematian Yesus mengubur hidup lama. Kuasa kebangkitan Yesus hidup dalam hidup yang baru. Yang kedua, pembaharuan. Yang ketiga, dibasuh oleh air dan firman Tuhan. Haleluya. Maka krisis atau penderitaan dalam nikah dan rumah tangga tadi Tuhan selesaikan. Kita kembali dalam senyum dan tawa penuh kebahagiaan. Pada saat itulah Yesus mempelai laki-laki surga tampil untuk memuji mempelai perempuannya.
gigimu. Mempelai laki-laki surga berkata, gigimu bagaikan kawanan kambing. Amin. Bagaikan kawanan kambing, domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan. Tentang yang berikutnya, yang beranak kembar semuanya, yang tidak beranak tidak ada. Jika Tuhan izinkan, kita akan melihat hal itu di minggu yang akan datang. Tapi malam ini, mari kita terima kebenaran firman Tuhan yang memberi kebahagiaan, supaya saat itu nanti Yesus tampil memberi kepujian kepada mempelai perempuannya. Gigimu bagaikan kawanan domba. Amin, saudaraku. Gigimu bagaikan kawanan domba. Puji Tuhan, masalah sudah selesai. Penuh senyum, penuh tawa dalam kebahagiaan, masalah selesai oleh firman yang sudah menyelesaikannya. Khotbah di bukit tentang ke-10 kebahagiaan. Khusus kepada 12 murid. Khusus kepada orang-orang pilihan. Jadi mempelai wanita Tuhan adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Yesus memberkati kita semua.